Film karya Azhar Kinoy Lubis ini mengangkat drama keluarga yang penuh misteri dan teror supranatural dengan tekanan psikologis yang memuncak. Diadaptasi dari video viral di YouTube karya Nancy Judge berjudul Mama, film ini menggabungkan unsur horor modern dengan konflik batin dan misteri keluarga. Kisah berpusat pada gadis muda bernama Putri yang baru saja kehilangan sang ibu tercinta. Sejak kematian misterius itu, Putri mendapat pesan teror yang dikirim dari nomor ibunya. Alih-alih membawa ketenangan hidup, pesan dari ibunya itu justru membawa neraka ke dunia. Arwah ibu memaksa Putri untuk meneruskan perjuangannya di dunia yang penuh dengan onak dan duri. Mampukah Putri mengemban wasiat terakhir dari mamanya itu? Berikut ceritanya. Sang iblis terdengar menggaungkan suaranya di balik layar kaca. Sari masih mengocok kartu tarotnya untuk meramal peruntungan masa depan dengan klien yang duduk di hadapan muka. Iblis berkata bahwa bisikan yang didengar para dukun dan peramal itu bukan berasal dari langit. Sari menoleh ke belakang, seolah-olah mendengar suara gema iblis yang menggetarkan bumi. Sementara sosok mafia tertegun menyaksikan sikap Sari yang mencurigakan. Ia memanggil dukun wanita itu dengan nama Mama Sari. Untungnya ia tak berkata 1 tambah 1 sama dengan 2. Mata Sari memproyeksikan kobaran api dan menyala terang ketika mendengar kabar curian dari neraka. Setan-setan yang dihukum di dunia berusaha naik ke langit dan bertumpuk satu sama lainnya untuk mencuri berita dari para malaikat. Satu kalimat yang terucap dilempar ke kawanan iblis di bawahnya hingga sampai ke telinga tukang sihir, peramal, dan juga para dukun. Manusia yang bersekutu dengan jin itu seakan menyampaikan satu pesan kebenaran. Padahal dari satu kebenaran yang terkuat itu diikuti oleh ribuan kebohongan yang akan menyesatkan manusia. Sari ternyata mendapat kartu kematian yang tampak bukan untuk dirinya seorang, tapi untuk kamu. Sari langsung menemui Pak Karto yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia supranatural. Wanita itu heran mengapa semua kartu yang diambil selalu kartu kematian. Bahkan saat membaca kartu untuk kliennya juga menghasilkan kartu kematian yang sama. Karto menegaskan bahwa mereka bergantung pada bisikan penghuni neraka dan semua kartu yang keluar tidak pernah salah. Putri mengirim pesan untuk mamanya itu, menanyakan kapan mama pulang. Karto masih menjelaskan bahwa kematian adalah satu-satunya takdir manusia yang bersifat pasti. Karto sendiri tidak bisa menolong Sari agar lolos dari akhir kehidupan. Karto menunjukkan satu bukti bahwa kematian tidak bisa dihindarkan. Berkali-kali aku mencoba membaca kartu, hasilnya tetap sama. Kartu kematian yang keluar. Malam itu seorang chef mengolah masakan khas di kedai milik Pak Karto. Chef memainkan api di atas wajan hingga kobaran api membesar dan Sari bisa melihat sosok malaikat pencabut nyawa yang tampak seperti iblis berjubah hitam. Asisten koki di sana sibuk mencecah daging dengan pisau besar. Tak disangka mata pisau tajam itu terlepas dari gagangnya dan di waktu yang sama Putri masih menunggu balasan pesan dari sang mama. Karena tak kunjung mendapat balasan, Putri melanjutkan makan malamnya bersama kucing kesayangan bernama Cio. Mama Sari berhenti di kemacetan jalanan kota sambil mendengarkan siaran radio yang memberitakan kematian seorang wanita bernama Sari Arumning Tias. Wanita itu berusaha menelpon Putri, namun tak bisa terhubung. Karena jalanan macet total, Sari turun dari mobil untuk memeriksa apa yang terjadi. Tepat di perempatan, sebuah mobil mewah terjungkir sendirian hingga dikerumuni banyak warga. Polisi mengamankan TKP dengan garis kuning, sementara Sari berjalan perlahan mendekati mobil itu. Saat ia termenung dan mengingat apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba cahaya kuning muncul dari arah samping. Sari tak bisa menghindar. Tubuhnya tergeletak lemah di atas aspal. Sosok pengemudi mobil merah itu tergeletak tanpa nyawa. Sari menoleh ke dalam mobil yang ternyata ia melihat dirinya sendiri mati di tragedi kecelakaan tunggal malam itu.
Sang iblis masih bergema mengatakan bahwa siapa manusia yang percaya pada kabar para cenayang dan peramal, maka mereka akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Para pemuja dukun itu berkumpul bersama dan mendengarkan pesan curian dari neraka. Tangan Sari masih memegang ponsel saat menelpon Putri tepat jam 12 malam. Dan film pun dimulai. Kematian Sari menjadi buah bibir di kalangan warga. Mereka mempertanyakan bagaimana Sari tidak mengetahui kematiannya sendiri, padahal Sari berprofesi sebagai ahli tarot yang pintar meramal masa depan. Rangkaian bunga duka cita sudah memenuhi depan rumah Putri. Doni dan Marni turut hadir untuk melayat. Marni sendiri adalah adik kandung Sari yang sudah lama tidak berkunjung ke rumah itu. Bisepti, asisten rumah tangga yang menjaga Putri, langsung mengajak Marni untuk bertemu Putri. Putri masih sangat berduka atas kepergian ibunya. Putri hanya diam dan melenggang pergi untuk mengantar mama ke tempat istirahat terakhirnya. Sebelum diikat, tubuh Sari ditaburi kapur barus untuk menghilangkan aroma menyengat. Wajah wanita itu ditutup kapas tebal dan dibalut kain kafan. Hati Putri bak disayat sembilu saat menyaksikan sang ibu disolatkan. Selepas pemakaman, Putri masih belum beranjak dari kubur ibunya. Marni bersama Doni turut menemani agar Putri tidak merasa sendirian dan bersedih hati. Lo kalau butuh apa-apa, main ke rumah gue aja ya. Selesai dari acara pemakaman, Doni pamit pulang karena rumahnya berada tak jauh dari rumah Putri. Sementara itu, Marni berencana untuk menginap beberapa hari di rumah Putri. Saat mereka berbincang, satu rangkaian bunga terjatuh secara misterius. Marni dan Bisepti langsung menaikkan rangkaian bunga itu sambil bertanya bagaimana bisa jatuh padahal tidak ada angin. Putri masuk ke dalam rumah dengan segala kenangan indah masa kecil dulu. Ia dan Mama Sari sering duduk di meja makan untuk mempelajari cara membaca kartu tarot. Kemudian Putri lihat dulu ya, perhatikan. Sari memang sudah sejak lama tertarik dengan ilmu tarot. Ia mengajarkan ilmu itu pada Putri dengan harapan bisa meneruskan pekerjaannya nanti. Mama. Bisa nggak? Putri hanya bisa menangis mengenang semua hal indah yang ia lewati bersama ibunda. Kenangan itu berubah seperti nyata saat Sari menatap ke arah Putri. Wanita itu mengajak Putri untuk masuk ke ruang kerja di samping rumah. Putri mengambil kotak tarot milik mamanya itu dan dibawa ke dalam kamar. Ia mengambil kartu The Tower yang melambangkan perubahan besar dalam hidup, krisis, dan pembebasan. Kartu tarot itu membuat Putri mengingat pertengkaran besar dengan ibunya. Sari terlalu sibuk bekerja hingga tak pernah pulang ke rumah. Putri lelah dengan sikap Sari yang lebih peduli pekerjaan tarot daripada kebutuhan anaknya sendiri. Ternyata Sari sering mengirim pesan untuk anaknya saat ia sibuk bekerja. Putri tampak malas membalas pesan dari ibunya karena dinilai kepo dan mengganggu. Satu pesan terakhir dari Putri menjadi penutup hidup Sari yang sangat tragis. Sambil meresapi kesedihannya sendiri, Putri merebahkan diri di kasur bersama Cio. Karena malam itu hujan deras, Putri sampai ketiduran di samping kucing kesayangannya itu. Di malam yang telah larut, pintu kamar Putri terbuka dengan sendirinya. Cio terkejut dan berlari ketakutan. Putri terbangun dan melihat Cio duduk di depan pintu. Ia membuka pintu untuk Cio yang hendak keluar dari kamar. Saat kembali ke ranjang, Putri bisa mendengar suara bisikan wanita yang memanggil namanya. Putri mengetuk kamar Tante Marni untuk memastikan sumber suara bisikan itu. Tante Marni tak kunjung membuka pintu kamar hingga tiba-tiba wanita itu baru saja selesai mandi dan muncul dari belakang. Putri melenggang pergi dengan penuh curiga. Bisepti menghampiri Putri sambil bertanya mengapa belum tidur. Mang Putri, kenapa belum tidur?
Ia menemani Putri yang masih berduka pasca ditinggal ibu tercinta. Putri mencurahkan isi hati yang tidak suka dengan kedatangan Tante Marni. Ia berkata saat ibunya masih hidup dulu, Tante Marni tidak pernah datang ke rumah untuk sekedar menjenguknya. Kini Tante Marni justru menginap di rumahnya seakan hendak mengambil sesuatu yang berharga. Bisepti berusaha meluruskan pikiran Putri dan berkata jika Tante Marni hanya ingin menemani Putri yang tinggal sebatang kara. Sebagai mahasiswi jurusan desain, Putri menekuni passionnya itu sampai menyimpan patung manekin di dalam kamar. Ia merebahkan diri di atas ranjang sambil berkata jika ia sudah terbiasa hidup tanpa keluarga. Bisepti menyelimuti tubuh Putri dan berpesan agar memanggilnya jika membutuhkan sesuatu. Sebelum tengah malam tiba, ponsel Putri berdering. Tak disangka ia mendapat pesan dari sang mama yang membalas pesan WA terakhir saat kecelakaan terjadi. Isi pesan itu, Sari memohon untuk bicara pada Putri. Gadis itu tidak berpikir tentang hal mistis. Ia merasa dikerjai oleh orang iseng yang membajak nomor WA ibunya. Putri menelpon nomor itu dan mendengar dering ponsel ibunya di atas meja. Pesan di WA Putri masih terus masuk dari ibunya padahal ponsel Sari ada di kamar yang sama. Putri berusaha untuk menenangkan diri dan menyelimuti kepalanya dengan selimut. Tanpa ia sadari, arwah Sari duduk di samping tempat tidur Putri sambil tersenyum penuh rindu. Baru sebentar memejamkan mata, Putri terbangun di pagi hari saat Tante Marni membuka rak meja kamarnya. Marni terkejut melihat Putri bangun dari tidurnya. Ia mengalihkan pembicaraan dan berkata jika nanti malam akan menggelar yasinan untuk Sari. Putri tak tertarik dengan kegiatan semacam itu dan berkata jika Marni tidak pernah tahu apa keinginan ibunya. Marni hanya menghela nafas dan keluar dari kamar Putri. Setelah siap-siap pergi, Putri keluar dari kamarnya untuk berpamitan pada Bisepti. Saat itu Marni meminta Bisepti untuk mengeluarkan kucing Cio yang sedari tadi mengeong tanpa henti. Putri langsung meminta Bisepti untuk menjaga Cio agar tidak keluar dari rumah. Bisepti langsung menuruti perintah Putri sambil berkata jika ruangan Mama Sari sudah dibuatkan gembok. Ia memberikan kunci gembok itu pada Putri agar aman dari Tante Marni. Sesampainya di kampus, Putri menunjukkan pesan WA ibunya pada teman dekatnya Doni. Putri mengaku bisa merasakan kehadiran ibunya di rumah. Doni berpikir jika Mama Sari memiliki kemampuan supranatural yang mungkin energinya masih tertinggal di dalam rumah. Dan gue udah ngerasa kayak gitu dari semalam. Atau mungkin karena nyokap lu punya kemampuan ya? Di dalam kelas, Putri mengerjakan tugas dengan baik. Dosen yang mengajar izin pulang lebih awal karena mendapat kabar duka dari keluarga. Teman-teman Putri meminta maaf karena tidak ikut melayat di hari pemakaman Mama Sari. Mereka mengajak Putri untuk pesta nanti malam agar tidak berlarut dalam kesedihan. Biar lo gak kepikiran mulu gitu soal nyokap. Ya pun. Okay. Anehnya, Putri langsung mendapat pesan dari Mama Sari agar tidak ikut pesta. Dari pesan itu, Sari berkata bahwa teman-teman Putri berniat jahat dan ingin mencelakainya. Sebenarnya, Putri tidak percaya dengan pesan dari ibunya itu. Namun, saat ia masuk ke dalam mobil, seorang wanita misterius datang padanya dan menanyakan Putri untuk mempercayai pesan itu. Jangan main sama mereka. Malam harinya, Putri datang ke lokasi pesta dengan menggunakan mobil mewah warisan Mama. Ia masuk ke tempat biliar sambil memanggil nama temannya, Bella. Nasnya tempat itu terasa sangat sepi dan lampu mati seketika. Sosok mengerikan muncul di belakang Putri dan Abel dan Rani meminta maaf karena membuat putrinya ketakutan. Bella langsung meminta Putri untuk meramalnya dengan menggunakan kartu tarot. Bella mengaku suka dengan Doni dan meminta bantuan Putri untuk menjodohkannya. Bella memberikan kartu tarot agar Putri mau meramal. Putri melakukan permainan tarot di atas meja biliar seperti apa yang diajarkan ibunya. Ia membuka kartu 8 pedang yang melambangkan pikiran negatif dan merasa tidak berdaya. Dari kejauhan, Rani merekam Putri yang fokus pada permainan tarotnya. Lampu ruangan itu berkedip dan suasana berubah mencekam.
Putri mendengar suara iblis dari kejauhan hingga tiba-tiba Putri berlari masuk ke dalam mobil dan mendapat pesan dari ibunya lagi. Mama Sari berkata jika ia sudah memperingatkan Putri untuk tidak datang ke acara pesta. Putri sangat kesal dengan pesan yang terus mengganggu ketenangan hidupnya itu. Ia menelpon nomor mamanya sendiri dan berteriak agar berhenti mengganggunya lagi. Sesampainya di rumah, Putri mendengar suara orang dari dalam kamar. Ternyata Tante Marni sedang mengacak-acak lemari pakaian. Putri langsung mengusir tantenya itu dan makan malam bersama. Tante Marni mulai menanyakan kehidupan pribadi Putri, termasuk menanyakan ambil jurusan apa. Putri menjawab ketus jika ia mengambil jurusan desain mode. Marni mengubah alur pembicaraan ke kejadian malam saat Sari meninggal. Ia bertanya di mana kartu tarot Sari disembunyikan. Putri langsung curiga dengan pertanyaan aneh itu. Selain merasa tertuduh, Putri mendapat pesan dari ibunya untuk tidak memberikan kartu tarot itu pada Marni. Sari menegaskan kartu tarotnya hanya boleh dipegang oleh Putri. Marni berkata bahwa Sari memintanya untuk menyimpan kartu tarot itu. Putri melawan dan berkata jika mamanya tidak pernah berpesan seperti itu. Makan malam yang hangat berubah menjadi pertengkaran dan perdebatan sengit. Tiba-tiba melihat sikap kasar Marni yang mengusir Cio, Putri makin marah dan menggendong Cio ke kamarnya. Bisepti hanya terdiam memperhatikan dari balik pintu dapur. Putri masuk ke dalam kamar dan memeriksa kartu tarot milik ibunya yang masih tersimpan di rak meja belajar. Kartu itu terjatuh dan membentuk sebuah lingkaran dengan satu kartu di dalamnya. Putri mengambil satu kartu yang merupakan kartu kematian. Kartu itu melambangkan fase kehidupan yang terakhir dan berakhir terganti oleh yang lain. Putri langsung menyimpan kartu tarot itu dan bergegas tidur. Belum sempat memejamkan mata, ia mendapat pesan dari ibunya yang mengucapkan selamat tidur. Baru 1 jam memejamkan mata, Putri mendengar suara ketukan di pintu kamar. Ia membuka pintu itu di mana Cio sudah menunggu untuk masuk ke dalam dan tidur bersamanya. Putri mengajak Cio untuk masuk ke kamar, namun kucing itu justru berlari menjauh. Karena masih mengantuk, Putri langsung tidur lagi di mana pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Di waktu yang sama, Marni berbuat nekat dengan menjebol gembok menuju ke ruang kerja Sari. Ia mencari kartu tarot sang kakak, namun tidak berhasil menemukan dimanapun juga. Marni ternyata melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas di ruang makan. Ia mengikuti entitas hitam itu yang berjalan ke arah gudang. Tak disangka, baru sebentar menundukkan kepala, sosok pocong itu sudah lenyap di telan bumi. Ia menemukan Cio berkeliaran di sekitaran gudang dan langsung membawanya pergi. Pagi harinya, Putri sudah sibuk mencari kucing kesayangannya yang tak muncul untuk minta makan. Bisepti ikut bingung mencari keberadaan kucing itu yang sedari pagi belum kelihatan. Karena ada kuliah pagi, Putri bergegas pergi dan meminta Bisepti untuk memberi kabar padanya tentang keberadaan Cio. Saat istirahat kuliah, Putri nongol berdua dengan Doni. Ia masih mengeluhkan sikap Tante Marni yang sangat mencurigakan. Tak berselang lama, Putri mendapat pesan dari Mama Sari yang mengirim foto file Tante Marni saat menggendong Cio tadi malam. Putri mulai mempercayai pesan di WA itu sebagai mama yang asli. Doni membujuk Putri untuk berpikir rasional bahwa orang yang sudah mati tidak akan bisa mengirim pesan yang masih hidup. Saat mereka berbincang santai, seorang mahasiswi meminta Putri untuk memainkan kartu tarot. Ternyata video di meja biliar saat melamar Bella sudah tersebar ke seluruh kampus. Putri langsung memarahi Abel dan Rani agar menghapus video tarotnya itu. Gue minta tolong hapus videonya. Kenapa, Put? Justru banyak loh. Mereka berdua justru mentertawakan Putri sambil mengolok-olok pekerjaan Mama Sari. Putri langsung mengambil botol minuman dan Doni menahan tangan Putri hingga gadis itu kabur dari TKP. Untuk menenangkan diri, Putri masuk ke toilet kampus, namun ia justru mendengar suara senandung wanita yang mengerikan. Ia memberanikan diri dan membuka pintu bilik toilet satu persatu. Tak disangka, sosok Sari berdiri membelakangi pintu dengan tubuh berlumur darah. Putri mendengarkan rintihan ibunya yang meminta tolong seolah kematian itu bukan akhir dari penderitaan hidup.
Putri memejamkan mata sambil menenangkan diri. Untungnya sosok arwah ibu menghilang begitu saja. Malam harinya Putri masih mendapat hujatan dari video tarot yang diupload Rani. Doni menghampiri sahabatnya itu sambil bertanya apa yang terjadi. Doni mulai tak nyaman dengan sikap aneh Putri sejak mendapat pesan WA dari Mama Sari. Putri menegaskan bahwa ia tidak suka diolok-olok oleh Bella. Doni justru menyalahkan Putri yang mengikuti permintaan Bella untuk meramal. Doni meminta Putri untuk segera masuk ke dalam bus. Saat naik ke bus kampus, semua penumpang terlihat misterius. Putri mendengar suara ibunya yang melarang ia naik ke dalam bus. Ponsel Putri tiba-tiba membuka berita di internet yang memberitakan tragedi kecelakaan bus kampus Mandala. Putri langsung mengajak Doni turun dari bus sambil berkata jika mamanya melarang naik ke dalam bus itu. Putri memeriksa masuk ke dalam bus sekali lagi dan ternyata... Akhirnya Putri dan Doni naik taksi untuk pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan itu mereka mendengar radio di mobil yang mengabarkan tragedi kecelakaan di jam 6 sore. Bus yang terlibat kecelakaan itu tak lain adalah bus kampus Mandala yang tadi dinaiki Putri dan Doni. 8 mahasiswa meninggal dunia dan 11 lainnya luka parah dalam kecelakaan tragis yang menimpa. Putri melihat dengan mata kepalanya sendiri saat penumpang bus Mandala dievakuasi ke dalam ambulan. Putri langsung berpikir jika mamanya benar-benar ada di sampingnya. Ia merasa bahagia karena sang ibu masih peduli walaupun sudah beda alam. Putri yakin mamanya hendak meminta maaf atas kesalahan di masa hidupnya dahulu. Doni masih berusaha meyakinkan Putri agar berpikir rasional bahwa Mama Sari telah tiada dan semua yang terjadi tidak ada kaitannya dengan arwahnya. Putri justru marah pada Doni dan berkata bahwa tidak ada yang bisa memahami dirinya. Putri bergegas pulang ke rumah di mana Tante Marni menunggu dengan rasa was-was. Ia mendengar kabar kecelakaan yang menimpa bus kampus Mandala. Ia sangat takut Putri menjadi salah satu korban dalam kecelakaan itu. Putri mendapat pesan berisi foto Cio di gudang belakang rumah. Ia lari mencari keberadaan kucing itu, namun ceceran darah segar tampak di bawah pintu samping. Tak disangka Cio tergeletak tanpa nyawa dengan leher yang tergorok senjata tajam. Putri berteriak memanggil Bisepti hingga Tante Marni ikut panik menghampirinya. Putri langsung menuduh Tante Marni sebagai orang yang membunuh Cio. Dari kemarin Tante udah nunjukin kalau Tante gak suka sama Cio, tapi gak dibunuh juga Tante. Putri menunjukkan foto Tante Marni semalaman yang menggendong Cio. Marni mulai menyadari ada yang tidak beres dengan rumah itu. Putri justru mengusir tantenya sendiri agar segera angkat kaki dari rumahnya sendiri. Putri masuk ke dalam kamar sambil menatap foto ibunya. Ia mendapat banyak pesan WA yang meminta untuk diramal menggunakan kartu tarot. Dalam kondisi yang sedih itu, foto Mama Sari di kamar terjatuh hingga pecah. Di balik foto itu terdapat tulisan bahwa Putri bisa menolong banyak orang saat mempraktekkan ramalan kartu tarot warisan ibunya. Bisepti masuk ke dalam kamar untuk memeriksa kondisi Putri. Gadis itu berkata hendak bertemu dengan klien ibunya untuk meneruskan pekerjaan Mama Sari. Putri menceritakan kejadian yang menimpa setelah ibunya meninggal pada Bisepti. Ia merasakan kehadiran Mama Sari yang menginginkannya jadi penerus ahli tarot. Di malam yang sangat larut, Putri terbangun mendengar suara aneh dari ruang kerja ibunya. Tak disangka sosok Mama Sari berdiri di tengah lingkaran api dengan tangan terikat ke atas. Sari membujuk putrinya untuk meneruskan pekerjaan sebagai peramal kartu tarot. Dengan cara itu, Putri bisa menyelamatkan Sari dari api neraka. Hari berikutnya, Putri langsung pergi ke kantor mafia untuk menemui klien ibunya. Pria mafia itu berkata bahwa hasil ramalan Sari selalu tepat dan akurat. Ia meminta Putri untuk meramal jodoh anaknya di masa depan. Untungnya, pria mafia itu tidak bertanya 11 kali 11, 121. Di waktu yang sama, Bisepti melaporkan keanehan Putri pada Tante Marni. Ia sangat khawatir pada gadis itu karena baru saja kehilangan ibu tercinta. Marni menegaskan bahwa kakaknya itu sangat takut jika putrinya mengikuti pekerjaannya sebagai peramal tarot. Marni sering mendapat cerita dari Sari tentang sisi gelap dari kartu tarot. Sari selalu meramal dengan akurat karena mendapat bisikan dari alam gaib.
Begitu juga Putri, saat membalik kartu tarot itu, Putri mulai mendengar bisikan iblis yang meramal masa depan anak mafia. Putri bisa merasakan kehadiran iblis bengis itu mengincar nyawa penari striptis. Seketika itu, Putri berlari masuk ke dalam mobil dan mendapat pesan dari ibunya. Sari mempertanyakan mengapa Putri tidak menyampaikan bisikan tentang masa depan si mafia. Putri langsung pergi di mana sosok arwah Sari duduk manis di kursi belakang. Malam harinya Putri kembali diganggu oleh sosok gaib yang mengetuk pintu kamar. Ia keluar dari kamar namun tak ada siapapun di sana. Tante Marni masih berusaha mengulik kehidupan Sari. Ia mengambil kartu nama seorang pria bernama Karto Suratman. Putri mengikuti ke ruang kerja ibunya namun seekor lalat masuk ke dalam lubang telinga. Saat itu juga Putri langsung kerasukan dan kehilangan kewarasan. Marni menelpon pihak berwajib untuk meminta bantuan. Ia memanggil polisi untuk datang ke rumah sebelum terlambat. Marni terhenyak melihat foto di meja terjatuh seketika. Putri dirasuki oleh sosok gaib yang menyerupai Sari. Sosok itu tak terima karena Marni merusak rencananya untuk menyeret Putri ke dunia perdukunan. Bahkan Putri bersikeras menyerang tantenya sendiri dengan benda tajam. Untungnya Tante Marni masih bisa bertahan dan Putri terbangun di pagi hari mendengar suara teriakan Bisepti yang memekakan telinga. Ia berlari menghampiri bibinya itu yang ternyata Tante Marni meninggal di ruang kerja Mama Sari dengan dada tertancap potongan kaca tajam. Jasad Tante Marni dibawa ambulan ke rumah sakit untuk menjalani visum. Bisepti menghampiri Putri sambil menceritakan niat awal kedatangan Tante Marni. Ternyata sebelum meninggal dunia, Mama Sari sempat menelpon Marni untuk menitipkan Putri padanya. Saat Bisepti menjelaskan semua yang terjadi, Putri kembali mendapat pesan WA dari sosok yang mengaku sebagai Sari. Pesan itu berkata bahwa Bisepti mengatakan kebohongan dan jangan percaya padanya. Putri langsung pergi dari rumah dan mengendarai mobil ibunya dengan kecepatan tinggi. Bisepti sampai lari mengejar Putri, namun gadis itu keburu emosi. Arwah Sari menampakkan diri di rumah sambil tersenyum tipis melihat tingkah Putri yang kelimpungan. Di waktu yang sama, Putri mendapat pesan dari ibunya yang menyuruh untuk pulang. Putri melihat sosok ibunda yang berdiri di tengah jalan. Pesan di WA itu bertanya mengapa Putri takut dengan mamanya sendiri. Putri sangat muak dengan semua teror gaib itu dan membuang ponselnya ke jalan raya. Malam harinya Putri pergi ke kampus Mandala untuk menemui Doni. Ia menceritakan kejadian semalam saat tantenya celaka. Putri meminta bantuan Doni untuk mengakhiri teror dari mamanya sendiri. Doni mendapat pesan WA dari nomor Mama Sari. Sosok itu masih membujuk Putri untuk mengikuti jejaknya sebagai peramal tarot. Putri mulai berhalusinasi dan melihat semua orang di kampus seperti hantu. Ia lari masuk ke dalam mobil dan melihat tulisan di kaca depan yang menyuruhnya pulang. Putri membersihkan kaca depan menggunakan wiper, namun radio di mobil itu menyala sendiri dan terdengar suara Sari yang merengek minta tolong. Sesampainya di rumah, Putri mendengar suara aneh yang datang dari segala arah. Ia mencari keberadaan Bisepti yang entah bersembunyi di mana. Kartu tarot ibu tercecer di lantai rumah dan memaksa Putri untuk memungut semua kartu itu satu persatu. Putri sampai di dalam kamar ibu di mana lilin menyala terang di dalam lingkaran dengan simbol bintang itu. Tak disangka Putri melihat sosok ibunya yang duduk di atas ranjang. Ia mengintip ke bawah dan tampak sosok kaki iblis yang mengenakan jubah hitam. Putri mulai menyadari jika semua yang terjadi hanyalah permainan iblis. Sosok yang menyerupai Sari kembali membujuk Putri untuk memainkan kartu tarot itu. Putri berusaha melarikan diri sambil bersembunyi di atap rumah. Saat Bisepti melintas di bawahnya, Putri yang kerasukan langsung turun dan mencekik wanita tua itu. Bisepti berusaha meraih vas bunga yang terguling di lantai dapur. Ia memukul kepala Putri sampai vas bunga itu pecah.
Nasnya Putri masih tak bergeming. Bisepti berhasil melepaskan cekikan di lehernya dan berlari untuk mencari tempat tersembunyi. Putri mengambil pisau daging dan berjalan menghampiri Bisepti. Karena ponsel Bibi masih ada di atas meja, ia menjulurkan tangan untuk mengambil ponsel itu. Putri memergoki Bisepti yang sembunyi di sana. Ia langsung mengamuk secara membabi buta hingga Bisepti terbojokan. Dengan pisau daging yang tajam, Putri berusaha membunuh asisten rumah tangganya sendiri. Bisepti sempat menangis, memohon agar tidak dihabisi. Untungnya Pak Karto sudah tiba di rumah itu dan langsung menghentikan aksi Putri yang sangat berbahaya. Dengan bantuan Doni, Pak Karto berusaha mengeluarkan iblis dari tubuh Putri. Tak disangka, sosok iblis pembisik itu menampakkan wujud aslinya yang mengerikan. Tak berselang lama, lalat yang masuk ke telinga Putri keluar dengan sendirinya. Lampu rumah itu padam total dan menyisakan kegelapan malam. Putri kembali tersadar dari kerasukan setan. Pak Karto meminta Putri untuk menyerahkan kartu tarot milik Sari. Putri ternyata begitu kartu tarotnya hilang. Bahkan tarot itu tidak ditemukan di dalam kamar. Pak Karto meminta Bisepti dan Doni untuk bantu mencari di mana kartu tarot itu berada. Saat mereka mengobrak-abrik seluruh isi rumah, Pak Karto melakukan retrokognisi di ruang kerja Sari. Ia hendak mencari tahu iblis mana yang dijadikan budak dan pembisik oleh Sari. Doni menunjukkan salah satu kitab yang digunakan Sari untuk memperdalam ilmu ramalnya. Pak Karto bisa merasakan markas iblis pembisik yang terpusat pada ruang kerja Sari. Putri berhasil menemukan kartu tarot milik ibunya itu, namun gaun berdarah yang dipakai Sari di hari kematian membuat tubuh Putri membeku. Ia kembali dihantui oleh sosok iblis yang menjelma sebagai Pak Karto. Tak hanya itu, si iblis pembisik mulai menyerupakan diri sebagai Doni dan Bisepti yang menyalahkan Putri atas kematian Sari. Putri berteriak kencang, di mana Doni dan Pak Karto langsung menghampiri. Sosok iblis itu bertengger di singgasana yang sudah disiapkan oleh Sari. Melihat Putri yang meringkuk ketakutan, Pak Karto menjelaskan bahwa bangsa jin sering berbuat licik untuk mengelabui manusia. Mereka mencuri informasi dari langit, membisikkan satu kebenaran pada cenayang. Nasnya, satu kebenaran itu selalu diikuti oleh ribuan kebohongan yang menyesatkan. Pak Karto mengaku sudah lama kenal dengan Sari. Sebelum Pak Karto berhenti meramal, ia pernah belajar ilmu gaib bersama Sari. Mereka menggunakan perjanjian dan persekutuan yang sama agar menjadi peramal hebat. Pak Karto mengakui kehebatan Mama Sari yang di luar akal manusia biasa. Sari mendapat jawaban dari setiap pertanyaan itu melalui bisikan iblis. Harga dari perjanjian kelam itu adalah Putri yang kini mendapat bisikan serupa. Kawanan iblis yang menjadi pesuruh Sari terus mengelabui Putri agar menyerahkan diri sebagai persekutuan yang baru. Putri menangis setelah mengetahui bahwa selama ini bukan arwah Mama yang berkomunikasi dengannya. Pak Karto menjelaskan bahwa Sari sempat datang ke kedai untuk menghilangkan ilmunya dan memutus persekutuan. Iblis yang mendengar hal itu langsung marah besar dan berusaha mencelakai Putri. Kartu tarot Sari adalah medium untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib peliharaan Sari. Mereka harus mengubur kartu tarot itu di balik jenazah Sari untuk menghentikan teror iblis yang mengincar Putri. Saat mereka meninggalkan rumah, sosok iblis mengintip dari balik jendela. Sesamanya di kuburan, Pak Karto dan Bisepti meminta Doni dan Putri untuk menunggu di dalam mobil. Mereka harus menggali makam Sari terlebih dahulu agar Putri bisa menyelesaikan kutukan itu dengan cepat. Nasnya Putri dirasuki oleh iblis bengis dan menyerang Doni dari belakang. Pak Karto terpaksa memecahkan kaca jendela mobil dan menyelamatkan Doni dari cekikan maut. Pak Karto berusaha menyadarkan Putri dari kerasukan setan dan membacakan ayat suci Al-Quran. Doni masih syok dengan kejadian itu, tapi untungnya Putri berhasil tersadar lagi. Putri langsung meminta maaf pada Doni karena ia tak sengaja mencekik leher sahabatnya sendiri. Meski masih trauma, Doni mau memaafkan Putri. Pak Karto dan Bisepti mempercepat langkahnya untuk menggali makam Sari.
Putri dan Doni ikut menyusul ke kuburan dan membuka kayu lahatnya. Saat Pak Karto naik ke atas untuk mengambil kartu tarot, jasad Sari membuka mata secara tiba-tiba. Putri dibawa ke alam berbeda. Ia seolah bangun dari tidur panjang dan mengalami mimpi buruk di mana ibunya meninggal dunia. Sosok yang menyerupai Sari berusaha menahan putrinya untuk tetap berada di alam astral. Padahal yang sebenarnya terjadi, Putri terbaring di samping jasad ibunya yang hampir membusuk. Pak Karto berusaha memanggil Putri agar tidak mendengar rayuan iblis. Untungnya Putri berhasil kembali ke alam manusia dan bangkit dari liang lahat ibunya. Jenazah Sari bangkit lagi dari kubur dan langsung menyerang Pak Karto. Setelah membaca berbagai ayat Al-Quran, jasad Sari kembali tertidur dalam kematian. Pak Karto meminta Putri untuk segera mengubur kartu tarot itu di balik jasad Sari. Setelah meletakkan kartu di balik kain kafan, mereka menutup makam itu lagi sambil berdoa. Putri masih menangisi kematian Sari. Ia berharap sosok yang mengirim pesan itu adalah sang ibu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Putri mengamasi semua barang pribadinya untuk pindah ke rumah lain. Ia menyimpan foto bersama ibu yang masih terpajang rapi di atas meja. Di balik foto itu terdapat amplop kecil yang berisi surat wasiat. Ternyata Sari sudah menuliskan pesan permintaan maaf untuk putri tercinta. Sari mengakui kesalahannya yang belum bisa menjadi ibu yang baik. Ia terlalu sibuk mengejar dunia dan kerja keras dari pagi hingga malam. Ia lupa bahwa waktu terbaik adalah saat bersama putri. Sari mengaku terjebak dalam pesan sesat yang seharusnya tidak dia ikuti. Sari memohon pada Putri setelah ia meninggal nanti minta didoakan agar semua dosa bisa diampuni. Sari berharap Putri tidak terjebak dalam persekutuan iblis seperti kesalahan yang pernah ia lakukan semasa hidup. Ia berpesan agar Putri tidak mendengarkan bisikan apapun yang datang mengganggu. Sari berharap bisa berkumpul kembali di surga nanti. Putri membakar barang peninggalan ibunya untuk menjalani kehidupan baru bersama Tante Marni. Meski sudah terkena tusukan di dada, Marni masih bisa selamat dari maut. Putri baru menyadari jika perkataan Marni tentang ibunya adalah benar. Semua pesan yang dititipkan pada Marni semata-mata untuk melindungi Putri sendiri. Dan film pun berakhir. Dengan memanfaatkan teror psikologis, film ini mengangkat problematika relasi antara ibu dan anak perempuannya. Penonton diajak untuk menebak kebenaran di balik kepalsuan hidup yang sengaja dibelokkan. Sari hadir sebagai sosok ibu yang ambisius dengan karirnya sendiri hingga lupa untuk memberi perhatian ke anak satu-satunya. Secara tidak sadar, ia justru menghadirkan neraka dunia yang menjadi siksaan batin atas penyesalan orang tua. Film ini mengingatkan kita bahwa penyesalan yang lahir dari sikap anak bisa menambah luka di hati orang tua. Bisikan gaib akan selalu menghantui mereka yang lemah iman dan memberi pengaruh buruk pada keturunan Adam. Padahal sudah jelas dalam sebuah riwayat, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua. Oleh karena itu, kita harus senantiasa kembali pada Allah, menjalani kehidupan yang lurus, dan mendoakan orang tua yang telah tiada. Terima kasih dan sampai jumpa.